Pernah dengar tentang hikayat Raja Jeumpa di Biren, Aceh? Kisah ini sudah diceritakan turun-temurun. Tapi, apakah ini hanya legenda atau sejarah nyata? Pertanyaan ini masih jadi misteri. Namun, bukti-bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa kerajaan Jeumpa benar-benar pernah ada. Kerajaan Jeumpa diyakini sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, berdiri di sekitar abad ke-8 Masehi. Wilayahnya membentang dari Sungai Peudada di barat hingga Pantai Ruang Pausangan di timur. Istana Raja berada di Blangseuppeuweng, sebuah kota pelabuhan besar yang terhubung dengan Kuala Jeumpa melalui jalur air. Sebelum Islam masuk, wilayah Jeumpa sudah menjadi pusat perdagangan yang ramai dan dipimpin oleh seorang Meurah dalam tradisi Hindu. Hubungan dagang mereka menjangkau Cina, India, dan Arab. Kemudian, seorang pemuda bernama Abdullah dari Persia datang melalui jalur laut dan menetap di Jeumpa. Sikapnya yang baik membuat penduduk tertarik kepada Islam. Ia pun menikah dengan putri raja, Ratna Kumala, dan akhirnya menjadi raja. Nama kerajaannya diubah menjadi Jeumpa, yang berasal dari Champia, daerah asalnya di Persia, yang berarti harum dan semerbak. Seiring waktu, kerajaan Jeumpa berkembang pesat. Bahkan, bunga cempaka yang harum, atau bungong Jeumpa dalam bahasa Aceh, menjadi simbol kerajaan dan kini dikenal sebagai bunga khas Aceh. Sumber sejarah dari Kesultanan Brunei dan Sulu Mindanao menyebutkan bahwa pada tahun 777 Masehi, seorang pangeran Persia bernama Syahrian Shah Salman memimpin Jeumpa. Ia menikah dengan Putri Mayang Seuludong dan memiliki anak-anak yang kelak berperan dalam sejarah Islam di Nusantara. Putri Mahdum Tansyuri, misalnya, menjadi ibu dari Sultan Alai bin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, Sultan pertama kerajaan Islam Perlak. Namun, Jeumpa tidak selalu damai. Raja Tiongkok pernah menculik permaisuri Raja Jeumpa, Neureudom Ratna, dan membawanya ke Pahang, Malaysia. Tapi, seorang panglima bernama Raja Kera dari Samalanga berhasil mengalahkan pasukan Tiongkok dan membawa kembali sang permaisuri. Tidak banyak yang tahu bagaimana kerajaan Jeumpa berakhir. Namun, masyarakat percaya bahwa pusara Raja Jeumpa berada di atas bukit kecil yang kini ditumbuhi pepohonan ratusan tahun usianya. Gubernur Jenderal Inggris, Thomas Stamford Raffles, dalam bukunya, The History of Java, mengungkap teori bahwa Champa yang terkenal di Nusantara bukan berada di Kamboja, melainkan di Aceh, yakni Jeumpa. Bahkan, nama Jeumpa muncul dalam sejarah kerajaan Majapahit sebagai tanah kelahiran Putri Champa, ibu dari Raden Fatah, Sultan pertama Demak. Sejarawan Aceh, Said Dahlan Al-Habsyi, juga meneliti bahwa gelar Syahri digunakan oleh keturunan Nabi Muhammad sebelum munculnya gelar seperti Meurah, Said, atau Syarif. Syarnawi, salah satu pemimpin Jeumpa, bahkan disebut oleh Hamzah Fansuri sebagai arsitek pembangunan Perlak, yang kemudian menjadi pusat Islam pertama di Nusantara. Bukti arkeologi pun ditemukan di kawasan bekas kerajaan Jeumpa, seperti kolam pemandian kerajaan, porselin, kaca jendela, serta perhiasan.